Hi friends, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang noun atau kata benda. Nah, di sini kita spesifikasinya akan belajar perbedaan antara singular dan juga plural nouns. Jadi kita mulai dulu di singular. Jadi singular ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu artinya satu. Oke, untuk plural itu artinya lebih dari satu atau banyak. Di sini ada satu contoh kata yaitu boy. Kalau misalnya boy-nya hanya satu, anak laki-lakinya cuma satu, itu kita bilangnya boy. Tapi kalau anak laki-lakinya itu lebih dari satu, kita bilangnya boys, pakai S. Untuk kata benda yang singular itu biasanya diawali dengan kata one atau atau an yang menunjukkan kuantitas benda tersebut hanya ada satu. Misalnya one girl, oke, atau one pen. Kata one ini bisa kita ganti menjadi atau an, tergantung. Nanti kita belajar perbedaan pakai sama pakai an di video selanjutnya. Okay, we're back to the topic. Untuk plural sendiri, kalau misalnya benda yang kalian maksud itu lebih dari 1, 2, 3, 4, 1000, pokoknya kalau dia lebih dari 1, maka kata bendanya harus dipakai S di belakang. Oke, jadi one girl itu satu anak gadis. Kalau misalnya anak gadisnya itu ada 2, two girls. Nah, jangan lupa S-nya, karena kuantitasnya itu lebih dari 1. Nah, selain kata two, kita juga bisa pakai kata many. Many itu artinya banyak. Several itu artinya beberapa, some juga itu artinya beberapa. Oke, kata-kata ini menunjukkan benda yang di belakangnya itu lebih dari satu. Jadi kalau pakai several, pakai some, kata bendanya itu rata-rata mostly pakai S. Oke, untuk kata benda yang umum, ini yang versi singularnya ada di sebelah kiri, terus yang pluralnya ada di sebelah kanan. Jadi car menjadi cars, door menjadi doors, house menjadi houses, kid menjadi kids. Nah, semuanya ada S di belakang. Artinya sudah dituliskan di sebelah sini. Nah, tapi tidak semua kata benda itu kita bisa tambahkan S. Untuk kata benda yang berakhiran CH, X, SH, Z, itu kita tambahkan ES. Oke, jadi watch menjadi watches, box menjadi boxes, wish menjadi wishes. Oke, Miss ambil satu contoh dari ketiga kata ini, yaitu I have a watch. Saya punya sebuah jam tangan. Kenapa kita pakai di sini dan watch-nya nggak pakai ES? Karena watch-nya cuma satu, a watch. Sedangkan kalau kamu bilang saya punya 2 jam tangan, I have 2 watches. Kita harus pakai ES karena watches-nya ada 2. Sekarang untuk kata benda yang berakhiran Y atau huruf Y. Nah, kayak gini, baby, huruf Y-nya akan berubah jadi I, terus kita tambahkan ES. Jadi baby menjadi babies, artinya bayi. City menjadi cities. Tapi ada pengecualian untuk kata benda yang berakhiran Y yang diawali dengan huruf vokal sebelum huruf Y tersebut. Misalnya ini boy. Kita elaborate di sini deh. Boy. Y ini kan di depan Y-nya itu huruf hidup O kan? A, I, U, E, O. O. Maka untuk bentuk pluralnya hanya perlu ditambahkan S. Sedangkan kalau sebelum Y itu huruf mati, nih konsonan, Y-nya akan menjadi I, terus tambahkan ES. Tapi tidak semua kata benda itu bisa kita tambahkan S dan ES. Ada beberapa pengecualian yang kita sebut dengan irregular noun.
kata benda yang tidak beraturan. Jadi bentuk plural sama bentuk singularnya itu beda. Oke, yang kiri ini yang singular, yang kanan itu yang plural. Misalnya man, untuk seorang pria kita pakainya man, a man. Untuk banyak pria, misalnya 2 pria, itu kita pakainya man. Tulisannya beda. Yang ini pakai A, yang ini pakai E. Terus untuk woman, seorang wanita akan menjadi a woman. Banyak wanita akan menjadi many women. Child itu anak, children itu anak-anak. Mouse itu tikus, mice itu banyak tikus. Person itu satu orang atau seseorang. People itu orang-orang. Jadi kalau kamu bilangnya one people, itu kurang tepat, karena people itu banyak. Jadi one person. Oke, di sini Miss punya beberapa contoh kalimat. Oke, yang pertama, I have one apple. Kenapa kita pakai apple aja nggak pakai s? Karena apple kita cuma 1. Sedangkan I have 2 apples. Kalau apple-mu ada lebih dari 1, di sini konteksnya ada 2, maka apple-nya harus pakai s. I have a child. Saya punya seorang anak. I have many children. Oke, kita pakai bentuk plural yang children karena di sini many. Ada 5 contoh kalimat. They have 3 dogs. Di sini 3, berarti di sini harus pakai s. Caca has a car. Nggak pakai s karena sebuah. They own a house. Nggak perlu pakai s karena hanya 1. You have 2 houses. Pakai s karena dia mengacu ke 2 benda. There are some toys. Ada beberapa permainan. Karena di sini ada kata some yang menunjukkan plural atau lebih dari 1. Sekian dulu untuk materi singular dan juga plural hari ini. I'll see you on my next video.